Assalamualaikum Bu Bida. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ibu sama siapa kesininya? Saya sendiri Bu. Oh, sendiri ya, oke. Ibu sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Putri Desaptira, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu pertama kali ya? Iya, soalnya ini kehamilan saya yang pertama kali dan saya baru pertama kali kontrol di Ibu. Oh iya betul sekali, saya juga baru lihat wajah Ibu ya. Sebelumnya saya mau minta identitas diri Ibu. Boleh? Di sini ada nama Ibu siapa? Bu Mina. Ibu Minah ya. Tempat tanggal lahirnya? 22 April 1995. Oh, 95 ya. Kehamilan yang keberapa Ibu? Yang pertama ya? Iya benar. Oke. Agamanya kalau boleh tahu? Islam. Islam ya. Iya, kan pakai kerudung. Oh iya benar. Oke. Pendidikannya apa nih Bu? Saya isi ya. Saya isi di buku KIA ini Iya. Ibu nanti dibawa pulang. Iya boleh. Pendidikannya SMA. SMA. Oke. Golongan dari Ibu apa ya? A. Oh iya. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga aja ya, di rumah aja ya. Iya. Sekarang nama suaminya ya Ibu ya. Nama suami Ibu siapa? Coba tanggal lahir Pak Budi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Tanggal? 23 Oh 23 ya. Oh bulan Agustus Agustus 2000. 1992. 92. Oke. Pendidikannya apa Bu? Kuliah deh Oh terakhir. kuliah deh ya. Iya. Oke. Agamanya Islam juga. Heeh. Golongan darahnya? A. Oke sama ya Ibu ya, bagus. Kerjaannya? Ini wira swasta Wira swasta. Oke. Alamat Ibu di mana? di Nanggela, Nanggela. Kecamatannya? Kecamatan Sukmajaya, Majaya. Kabupatennya? Kabupaten Bogor. Oke, Bogor ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi Bu? 0822 Yes, ya. 1616 9272. Oke, baik Ibu, semuanya udah di identitas dirinya sudah. Ya. Ibu nanti Ibu baca-baca aja ya. Tadi juga saya udah cek tensi Ibu juga normal ya Ibu ya. Berat badannya juga normal, semuanya normal, baik. Tidak ada keluhan apa-apa kan? Tidak ada perubahan atau apa? Untuk sekarang belum. Alhamdulillah belum ya. Yaudah Ibu bisa baca-baca dari halaman 2 sampai halaman 20 sampai halaman 18 ya Ibu ya. Di sini ada kayak Ibu kalau misalnya perawatan sehari-harinya, buat makanannya, gizi seimbangnya, isi piringku ya Ibu ya. Di sini ada macam-macamnya, tinggal Ibu baca-baca aja segala macam. Jika ada keluhan juga nanti di sini dijelaskan ya Ibu ya. Sudah cukup jelas? Jelas. Oh ya, dari ini dibawa pulang ya Ibu. Terima kasih Ya, Ibu ya. terima kasih Bu Bidan. Oh iya, tapi saya juga, tapi nggak ada keluhan, tapi cuma sedih saja. Sedih kenapa Ibu? Terlihat dari raut wajahnya ya. Bisa saya bantu? Cerita saja nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya. Jadi saya kan sendiri kesini. Jadi saya sedih nggak ada yang nemanin gitu. Iya. Karena suami saya lagi keluar kota. Oh, keluar kota ya. Jadi untuk pertama kali kontrol saya cuma sendiri, jadi saya sedih. Terus saya sedih Ibu, kan sama-sama berjuang ya. Tapi Ibu, ya. kalau misalnya sedih kepikiran itu bisa Membuat nampak bayinya stres bayi ya. ya. Iya Ibu. Ya kita tidak boleh seperti itu ya, karena kan bayi sehat, Ibu pun sehat ya. Iya. Jadi Ibu jangan sedih, Ibu harus mikir kan suami Ibu juga kan sama-sama lagi berjuang, sama-sama untuk mencari nafkah untuk si dede bayinya lahir ya. Udah mungkin buat hari berikutnya bilang dulu ke suami untuk datang ke sini. Harus ada janji dulu ya, jangan ngedadak. Gimana Ibu masih sedih? Enggak. Enggak ya, kan buat dedenya biar dedenya happy ya. Iya. Lulus. Ya makasih ya Bu Bidan. Sama-sama. Makasih motivasinya. Iya. Atau Ibu Bidannya ramah banget. Iya, alhamdulillah emang harus seperti itu. Makasih ya, Karena Bu saya Bidan. juga wanita, saya juga mengerti ya, pernah di posisi ibu juga. Makasih ya Bu Iya, Bidan. sama-sama, Iya, Ibu. bukunya mau dibawa. Iya, makasih. Nanti Bu juga Bidan. kalau kesini lagi bawa yang bukunya. Iya, Ibu. Di situ ada keterangannya Ah. sekitar berapa bulan lagi di situ ada. Oh iya iya. Kasih Ya, ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya.
Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Putri, bidan yang akan melakukan pemeriksaan pada hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Kami Diana Putri. Ini Diana Putri ya. Usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Alamatnya di mana? Jatinulya Swadaya 5. Jatinulya. Swadaya 5. Nah, bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya akhir-akhir ini sudah sekalinya tidur hanya 1-2 jam. Itu pun sering banget. Iya. Untuk insomnia sendiri itu udah berapa lama ya Mbak? Kurang lebih 3 hari ya. Sering konsumsi buah dan sayur? Sering. Pola makannya apakah teratur dan sering kamu konsumsi kopi? Untuk pola makannya sendiri saya teratur. Misal untuk kopi, saya pencinta kopi sehari bisa 4-5 kali. Jadi untuk saran saya kali ini hanya kopinya saja ya dikurangi. Kalau bisa sehari hanya sekali dan dibarengi dengan konsumsi air putih yang banyak. Nah, sama olahraga kecil kayak seperti jogging gitu. Hari ini saya tidak akan kasih kopi resep obat ya Mbak, karena itu hanya untuk Mbaknya aja untuk terapi dari dalam. Nah, masih ada yang kurang jelas Mbak? Jelas. Oke, kalau gitu untuk pertemuan kita kali ini hanya itu saja Mbak. Terima kasih ya Mbak udah konsultasi pada hari ini. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Maulidia, mahasiswa S1 Kebidanan Ristikes RSPAD Gatot Subroto, akan menyajikan video komunikasi terapeutik antara bidan dengan kliennya. Selamat menyaksikan. Sore Bu, Sore, bagaimana Ibu? saya mau periksa kandungan. Kandungan. Berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Berarti ini pemeriksaan pertama ya Bu di sini? Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Rahma Maulidia, bidannya tugas di sore ini menggantikan bidan awal jadi tadi. Sebelumnya isi biodatanya dulu ya Bu, dengan Ibu siapa? Nah ini Suraini. Suaminya nggak ikut Ibu? enggak lagi ada urusan. Suaminya namanya siapa Bu? Abdul Haris. Abdul Haris. Umur ibunya 32. 32, umur suami 45. 45. Benar suku bangsa Indonesia ya Bu. Pendidikan terakhir Saya SMA. SMA. Pendidikan terakhir suami S1. S1. Pekerjaan ibu apa kalau boleh tahu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau untuk suaminya, Kira swasta. alamatnya di mana Ibu? BCA. BCA. Berarti bareng sama suami ya Bu. Oke, nomor telepon yang aktif bisa dulu. Iya ada. Ada berapa Bu? 0837814351. Ya oke. Berarti kunjungan saat ini kunjungan pertama ya Bu. Apa ada keluhan utama yang biasa Ibu rasakan biasanya? Enggak ada sih. Nggak ada. Berarti normal ya Bu Mas. Untuk riwayat perkawinan berapa kali? Kalau boleh tahu. 2 kali. 2 kali. Kawin pertama umur berapa? 20. 20. Oke. Dengan suami yang sekarang berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Oke. Hari pertama menstruasi Ibu di umur berapa tahun? 13 kayaknya. 13 ya. Normal ya Bu. Untuk pola makannya bagaimana Ibu? Frekuensinya sering atau menjadi jarang? Sering. Sering. Biasanya suka makan apa Bu? Buah atau sayur-sayuran yang Iya, buah-buahan saya suka semua. minumnya yang biasa diminum Susu, air putih. bagus ya Bu. Untuk buang air besar dan buang air kecilnya apa menjadi sering atau normal? Normal sih. Normal. Pola aktivitas sehari-hari biasanya apa Bu? Kegiatan sehari-hari Ibu rumah tangga sih. kerja di rumah tangga. Untuk tidurnya apa cukup? Apakah Enggak. kurang? Cukup, alhamdulillah. Cukup. Kebiasaan mandinya biasanya sehari berapa kali Ibu? 2 kali. 2 kali. Kebiasaan membersihkan alat kami, membiasakan pakaian dalam Kalau mandi sih. kalau mandi. Berarti cukup sering ya Bu. Sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi? Tidak. Pernah. Nah, menggunakan kontrasepsi apa ya Bu? Suntik sampai 3 bulan sih. Di tanggal berapa kalau masih Terakhir kayaknya November tahun kemarin. November oleh siapa ya Bu? Bu Ati. Bu Ati di PAD. di PAD. Iya. Sekarang lewat kesehatan, apakah pernah mengalami penyakit yang pernah diderita? Punya emas sih. Punya masih sering kamu Bu? Jarang-jarang sih sekarang. Keluarga apa punya penyakit juga? Gak ada. Alhamdulillah. Riwayat keturunan kembar udah ada juga ya Bu. Kebiasaan seperti merokok, minum jamu-jamuan, minuman keras, nggak pernah. Oke.
Berarti kelahiran saat ini diinginkan ya Bu? Pengetahuan Ibu tentang kehamilan dan keadaan sekarang? Udah agak ngerti sih soalnya Udah pernah kehamilan pengalaman ya kedua. Bu? Iya. Penerimaan Ibu terhadap kehamilan saat ini, apakah Ibu senang? Apa? Iya, senang. Oke. Tanggapan keluarga gimana Ibu? Senang juga. Mendukung ya Bu? Oke, dari yang saya simpulkan, kehamilan saat ini Ibu diinginkan ya Bu dan didukung oleh keluarga. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh asisten saya. Ya, terima kasih ya Bu. Oke. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka, perkenalkan saya Bidan Ratna yang bertugas pada hari ini. Ya, Ibu Rizka, boleh saya tahu Ibu tinggal di mana? Jalan Sukamiskin, Sukamiskin. Umur Ibu 23 tahun. 23 tahun. Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nomor telepon Ibu? 0852 12 13 5409. Boleh tahu nama suami Ibu siapa? Muhammad Rizky, Muhammad Rizky. Umurnya? 25 tahun. Pekerjaan suami Ibu? Manajer. Oh iya, suami Ibu mana? Udah nganterin? Iya, lagi kerja Bu Bidan. Oh, lagi kerja. Iya. Iya. Jadinya sendiri. Yaudah Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya nih Bu Bidan, setiap pagi kan saya merasakan mual dan muntah. Apakah itu masih batas normal? Boleh saya tahu Ibu usia kehamilan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jadi gini ya Bu, 3 bulan itu masih awal trimester. Dan itu masih batas normal karena kehamilan itu merupakan proses pembuahan dari janin itu sendiri dan merupakan proses yang alamiah. Jadi masih batas normal ya Bu. Oh gitu ya. Ya. Apakah ada keluhan lainnya Ibu? Cara mengurangi rasa mual dan muntahnya gimana? Jadi gini, untuk mengurangi mual muntah ibu harus sering makan tetapi dalam porsi yang sedikit, dan ibu harus mengurangi makanan yang berminyak seperti gorengan Ibu, seperti itu. Iya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Jelas. Apakah masalah Ibu sudah terselesaikan? Insya Allah. Baik Ibu, nanti jika ada keluhan lain atau apapun itu bisa datang lagi ya Bu. Iya Bu Bidan. Makasih ya Bu Bidan. Iya. Baik Ibu, selamat datang di pelayanan kesehatan kami. Selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian. Untuk nomor register 021 ya Bu. Masuk RS tanggal. Dirawat di ruang mawar ya Bu. Baik, Ibu atas nama siapa? Nama saya Rismawati. Ibu umur berapa? Umur saya 24. Suku atau bangsa Ibu? Jawa. Pendidikan terakhir SMA. Kerjaan Ibu? Saya ibu rumah tangga. Alamat Bu? Cawang, Jakarta Timur. Nomor telepon 0812 10 30 67 95. Untuk nama suami Ibu? Mustafa. Umur 27. Untuk suku atau bangsa? Ya sama, Jawa. Pendidikan terakhir? Sama, SMA. Untuk pekerjaan? Swasta. Alamat? Ya sama, Cawang, Jakarta Timur. Untuk kunjungan saat ini, kunjungan pertama atau kunjungan ulang Bu? Kunjungan pertama. Keluhan utama yang dirasakan apa ya Bu? Pusing dan nyeri pada punggung. Selanjutnya riwayat perkawinan. Mohon maaf Ibu, menikah berapa kali? 1 kali. Menikah pertama kali umur berapa Bu? 18 tahun. Dengan suami sekarang berapa tahun? 20. Siklusnya berapa hari Bu? 28 hari. Itu teratur apa tidak ya Bu? Tidak. Lamanya berapa hari? 7 sampai 8 hari.
Untuk hari pertama menstruasinya kapan ya Bu? Sekitar 15 hari yang lalu. Untuk hari perkiraan lahir 9 April 2022. Baik, sekarang riwayat ANC. ANC sejak umur kehamilan berapa minggu? 3 minggu. ANC-nya di mana ya Bu? Di puskesmas. Untuk frekuensinya trimester 1 berapa kali? 2 kali. Pergerakan janin yang pertama pada umur kehamilan berapa minggu? 5 minggu. Dan pergerakan janin dalam 24 jam terakhir berapa kali? Sekitar 10 kali. Keluhan yang dirasakan apa ya Bu? Pusing sama sakit atau nyeri di punggung. Baik, selanjutnya pola keseharian. Ibu frekuensi makan dalam sehari seberapa sering? Sering Bu. Untuk macamnya apa Bu? Macam-macam biasa yang dimakan. Sayur-sayuran, telur, ayam, sama nasi. Untuk dalam sehari berapa kali Bu? 3 kali. Keluhan saat makan apa ya Bu? Keluhannya rasanya pingin muntah atau mual saat makan. Untuk minum, untuk frekuensinya sering. Untuk macam-macamnya hanya air putih. Dalam sehari minum berapa kali Bu? Minimal 5 kali sehari. Untuk keluhan saat minum ada? Tidak ada. Baik, selanjutnya frekuensi saat BAB apakah sering? Sering Bu. Dan untuk BAK-nya Bu? Tidak teratur. Untuk warna BAB-nya apa ya Bu? Kuning. Dan untuk BAK-nya kuning. Konsistensinya gimana ya Bu? Tidak teratur. Dalam sehari bisa berapa kali Bu? 3-4 kali sehari. Dan untuk BAK-nya 7-8 kali. Baik, untuk selanjutnya kegiatan sehari-hari yang dilakukan apa aja ya Bu? Saya cuma kegiatannya mengurus rumah. Untuk istirahat atau tidur apakah teratur? Hanya tidur malam atau dengan tidur siang juga? Teratur Bu, saya juga tidur siang. Untuk seksualitas, untuk frekuensinya berapa kali? Biasanya sih setiap 2 kali dalam seminggu. Apakah ada keluhan Bu? Baik, untuk personal hygiene-nya, kebiasaan mandi berapa kali ya Bu sehari? Kebiasaan membersihkan alat kelamin 2 kali. Apakah menggunakan sabun atau hanya menggunakan air? Hanya menggunakan air. Kebiasaan mengganti pakaian dalam berapa kali sehari? 2 kali. Jenis pakaian dalam yang digunakan bahan katun. Ibu apakah sudah pernah imunisasi TT? Belum pernah Bu. Baik, selanjutnya riwayat kesehatan. Penyakit sistemik yang pernah atau sedang diderita? Hipertensi Bu. Penyakit yang pernah atau sedang diderita keluarga? Yang sama dengan yang diderita keluarga juga hipertensi. Apakah ada riwayat keturunan kembar? Riwayat keturunan kembar tidak ada. Dan untuk kebiasaan-kebiasaan, apakah ibu merokok? Tidak. Ibu minum jamu-jamuan? Iya. Apakah ibu minum minuman keras? Apakah ada makanan atau minuman pantangan? Tidak. Selanjutnya perubahan pola makan. Apakah ibu mengalami ngidam, nafsu makan turun, dan lain-lain? Biasanya nafsu makan juga berkurang atau menurun. Mohon maaf Ibu, kelahiran ini apakah diinginkan atau tidak diinginkan? Ya Bu, diinginkan. Pengetahuan Ibu terhadap kehamilan dan keadaan sekarang bagaimana Ibu? Ya Bu, karena kehamilan ini saya rencanakan, sehingga saya tahu sedikit perkembangan dari perkembangan janin saya. Untuk penerimaan Ibu saat ini, apakah Ibu menerima kehamilan ini? Ya, saya menerima kehamilan. Untuk tanggapan keluarga terhadap kehamilan saat ini, bagaimana Ibu? Menerima atau positif? Apakah ada tanggapan negatif? Ya, keluarga saya mendukung
Selanjutnya, ketaatan ibu dalam beribadah. Apakah ibu taat dalam sholat 5 waktu? Ya bu, saya taat sholat 5 waktu. Baik ibu, pendokumentasian sudah selesai. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan. Halo, nama saya Serlinur Sabrina Mustafa dengan nomor NIM 202015401035. Saya di sini akan memaparkan tugas video komunikasi efektif dalam praktik bidana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu masuk. Selamat siang Bu, silakan duduk. Kenalkan, saya Bidan Serli yang bertugas hari ini. Ada yang tidak saya bantu Bu? Peserta hamil level pertama atau kunjungan ulang Bu? Yang pertama Bu. Oh ya sudah, saya boleh minta data diri Ibu ya. Nama Ibu siapa? Andi Patricia. Umur Ibu berapa tahun? 33. Ibu berasal dari daerah mana aslinya? Aslinya Isu. Pendidikan terakhir Ibu? SMP. Kerjaan Ibu sekarang apa Bu? Ibu bekerja. Alamat Ibu? Banjar. Saya boleh minta nomor HP Ibu ya? Iya, boleh. Nomor 815 terus nomor 13 di 78 535 45. Riwayat perkawinan Ibu menikah ya? Ya, menikah. Menstruasi Ibu lancar ya Bu ya siklusnya? Iya. Terakhir menstruasi kapan Bu? Bulan 8. Tanggal 7 bulan 8 ya Bu ya? Pemeriksaan hamil saat ini sudah berapa kali Bu? Yang pertama kali ya Bu ya? Iya. Pergerakan janinnya aktif tidak Bu? Aktif Bu. Ada keluhan yang Ibu rasakan tidak? Tidak ada. Selama hamil ini. Pola makan keseharian Ibu bagaimana Ibu? Baik-baik aja atau baik-baik aja? Ibu saat ini kehamilan yang berapa? Tapi yang ada 5. Yang ada hanya 5 ya Bu ya? Yang sampai kebutuhan. Saya boleh minta riwayat hamil sebelum Ibu? Anak yang pertama lahir tahun berapa Bu? 2004. Usia saat ini 4 tahun. Berat badan Ibu 32 makan. Persalinan Ibu? Kalau ditolak oleh tidak. Apa itu? Yang nomor 2 Bu? 2 tahun. Usia saat ini Bu? 14 tahun. Berat lahirnya? Berat lahirnya 33. Persalinannya Bu? Normal. Kalau ditolong oleh siapa Bu? Bidan. Lahirnya di mana? Di Bidan. Anak yang ketiga, dia 9. Usia saat ini Bu? 12 tahun. Berat lahirnya? 30. Persalinannya Bu? Ditolong oleh siapa Bu? Dokter. Tempat lahirnya di rumah sakit. Anak keempat lahir tahun berapa Bu? 2014 Bu. Usia saat ini Bu? Usia saat ini 7 tahun. 7 tahun Bu, maksud 7 tahun. Turun ya. Berat lahirnya Bu? 3,5. Persalinannya Bu? Dokter Bu, normal. 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 Ditolong oleh siapa? Dokter. Tempat lahirnya rumah sakit. Untuk anak yang kelima lahir tahun berapa Bu? Tahun 2016. Usia saat kandungannya berapa? 6 bulan. 6 bulan ya? Berat badannya benar? 1 kilo kalau nggak salah. Kandungannya? Robek Bu. Penolongnya Bu? Dokter. Tempatnya di mana? Rumah sakit. Untuk anak yang ke-6 Bu, tahun berapa? 2017. Usia saat ini 3 tahun. Berat lahirnya Bu? 3,2. Penolongannya? Normal.
Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, jadi saya kesini mau konsultasi tentang KB Bu. Saya kan baru menikah dan saya belum tahu tentang informasi KB itu macam apa dan kayak mana gitu. Saya mau ngasih tahu kalau KB itu ada beberapa macam ya, ada IUD, ada implan, ada suntik, ada pil, ada kondom. Serah Ibu maunya yang mana? Kalau yang suntik gimana Bu? Kayaknya nggak terlalu ribet ya. Iya, kalau yang suntik itu ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi Ibu datang ke sini buat suntik. Oh iya deh Bu, kayaknya saya memilih untuk yang suntik aja gitu. Baik Bu, saya data dulu ya informasinya. Namanya siapa ya Bu? Putri. Usianya berapa Bu? 20 tahun. Alamatnya di mana? Kedoya Utara, Perumahan Grand Garden, nomor 7. Nomor HP-nya Bu biar bisa saya hubungi lebih lanjut. 0857 8333 3519. Ya baik Ibu, nanti saya akan kabarkan lagi ya untuk informasi yang lebih lanjut. Terima kasih Bu. Ya sama-sama gitu. Sama. Selamat siang Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Saya beberapa hari ini kok ngerasa kayak mual-mual ya, sama pusing juga. Apakah Ibu merasa sensitif terhadap bau-bauan? Beberapa hari ini tuh emang ngerasa seperti itu Bu, kayak kalau makanan gitu ya, masakan gitu, saya ngerasa mual gitu. Baik Bu. Sebelumnya saya minta identitas Ibu, apakah Ibu bersedia? Boleh? Baik, nama Ibu siapa? Zahra Rosyana. Zahra, oke. Umur Ibu? 25 tahun. Baik, suku Ibu? Saya dari Sunda. Bangsanya Indonesia ya? Iya. Nah, pendidikan Ibu terakhir apa? S1. Pekerjaan? Saya memiliki usaha wedding organizer. Baik, alamat Ibu? Jalan Rumah Sakit Jiwa nomor 7. Nomor telepon? 0857 Iya. 7381 Iya. 8054. Baik. Sekarang saya minta identitas suami Ibu. Namanya siapa ya Bu? Andika Prasetya. Baik, umurnya? 28 tahun. Sukunya? Jawa. Pendidikan terakhir? S2. Pekerjaannya? Di Pertahanan Negara. Baik, alamatnya sama ya Bu? Iya. Nomor teleponnya? 0818 3172 Ya, 8054. ya, baik. Apakah sebelumnya Ibu pernah ke bidan lainnya? Enggak. Baik, ini kunjungan Ibu yang pertama ya. Ibu tadi merasakan mual, pusing, dan sensitif akan bau-bau ya. Terus, apakah perkawinan ini yang pertama Bu? Ya. Baik, usia perkawinannya berapa tahun? Jalan ke 2 tahun. Oke, sekarang riwayat menstruasi Ibu. Pertama kali Ibu menstruasi itu di umur berapa? Umur 12 tahun. Oke, lamanya Ibu menstruasi saat ini berapa hari? Paling lama 7 hari. Apakah menstruasi Ibu saat ini teratur? Alhamdulillah teratur Bu. Tanggal terakhir Ibu menstruasi itu kapan ya? Kalau nggak salah 27 Februari. Baik, sekarang pola keseharian Ibu makan sehari berapa kali? Saya makan 3 kali. Macam-macam makanannya apa saja? Saat ini polanya sedang diatur ya Bu. Jadi saya makan sayur, tahu, tempe, daging-daging. Baik, Ibu sehari minum berapa kali? Paling banyak 8 kali. Oke, minumannya tuh apa aja saat merasa hamil? Karena saya merasa hamil, jadi saya dikasih susu kehamilan dan minum air mineral. Baik, untuk buang air besarnya apakah lancar? Lancar. Berapa hari sehari Ibu? Sekali. Terus buang air kecil? 5 kali lah. Apakah ada perubahan setelah merasa hamil? Apakah bertambah? Sepertinya iya, bisa sampai 8 kali. Warna dan baunya apakah normal? Normal. Baik Ibu. Pola aktivitas Ibu dalam kegiatan sehari-hari itu apa aja ya?
Saya biasanya pagi itu ada olahraga lari, setelah itu dilanjut sama yoga. Baik. Apakah istirahat ibu saat siang itu teratur? Teratur. Berapa jam? Paling lama itu 2 jam. Oke. Maaf ibu, dalam seminggu itu ibu melakukan hubungan dengan suami itu berapa kali ya? 2 kali seminggu. Baik. Sekarang personal ibu ya, kebiasaan ibu tuh mandi sehari berapa kali? 3. Oke, kebiasaan membersihkan alat kelaminnya teratur kah? Teratur. Kebiasaan mengganti pakaiannya sehari berapa kali ya bu? Bisa sampai 3 kali. Oke. Apakah sebelumnya ibu sudah imunisasi tetanus? Belum. Apakah itu penting untuk kehamilan? Baik, kehamilan ibu kan masih dalam usia kehamilan muda ya. Saya sarankan sebaiknya ibu lebih baik itu suntik tetanus karena hal ini dapat mencegah terjadinya resiko tetanus pada ibu hamil serta janin di dalam kandungannya dan dapat mencegah resiko kematian bayi baru lahir. Nah, sekarang apakah ibu ada sakit atau pernah merasa sakit apa gitu? Ada mah. Nah, baik. Penyakit keluarga apakah ada? Tidak ada. Baik. Riwayat keturunan kembarnya? Tidak ada juga. Oke. Kebiasaan ibu tuh pernah merokok kan? Enggak. Minum jamu-jamuan? Enggak. Minuman keras? Enggak. Makanan yang dipantangnya? Enggak ada sih, Bu. Baik. Apakah ada perubahan pola makan seperti ngidam kah atau nafsu makan Ada. tinggi? Nafsu makannya tuh sekarang bertambah dan ada yang mau dimakan gitu kayak ngidam ya, ngidam ada. Oke. Kelahiran ini apakah ibu inginkan dan suami inginkan? Inginkan sekali. Baik. Tanggapan keluarga ibu terhadap kehamilan ibu? Yang pasti senang ya, Bu. Pasti. Baik. Bagus tuh bu kalau kayak gitu ya. Ketaatan ibu dalam beribadah apakah lancar? Alhamdulillah lancar, Ibu. Baik, makasih ya ibu. Sama-sama. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Siti Fatimah. Saya bidan baru di sini Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Mutiara. Baik, Ibu Mutiara ya. Umur berapa Ibu? Saya umur 24 tahun. 24 tahun. Ibu berasal dari suku apa? Saya dari suku Jawa. Baik. Pendidikan terakhir Ibu? Saya S1. Satu apa Ibu? S1 dulu. Kerjaan Ibu sekarang apa Ibu? Saya ibu rumah tangga biasa. Jadi Ibu tidak bekerja di kantor ya Bu? Iya. Alamat rumah yang lengkapnya Ibu? Saya di Jalan Rawa Selatan 2, RT 9, RW 7, nomor 11. Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Nomor teleponnya Ibu? Nomor teleponnya 0813 132. Nah, ini kunjungan pertama ya Bu dengan saya. Kalau boleh tahu keluhan utama yang sering Ibu rasakan apa ya Bu? Saya mual sih sama suka muntah aja. Ini pertanyaan pertama ya Bu. Iya. Umur berapa Ibu waktu nikah? Saya nikah umur 23 tahun. Berarti sudah 1 tahun ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu awal menstruasi umur berapa Ibu? Awal menstruasi umur 11. Siklus haidnya Bu? 21. Setiap menstruasi berapa hari Bu? Setiap menstruasi 7 hari. Nah Ibu, keluhan yang dirasakan selain mual muntah, apa ada yang lain Ibu? Tidak ada, udah. Baik Ibu, makannya frekuensinya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu makannya apa aja Ibu? Nasi sama lauk pauk biasa. Oh, nasi sama lauknya aja Ibu? Iya. Nggak ada buah atau sayur? Oh, nggak ada. Kalau minumnya sehari berapa liter Ibu? Sekitar 2 liter kayak. Ibu BAB sehari berapa kali Ibu? Saya nggak setiap hari BAB, paling 2 hari sekali, kalau nggak 3 hari sekali. Oke. Kalau buang air kecilnya sehari berapa kali? 3 jam sekali, mungkin dalam 1 hari ada 5 kali. Oke. Terus pola aktivitas kegiatan sehari-hari Ibu itu apa aja Bu?
Saya di rumah paling kalau nggak membersihkan rumah ya berkebun. Ibu punya tanaman ya Bu di rumah? Iya, Bu banyak. Untuk waktu tidurnya itu sehari berapa jam ya Bu? Sekitar 6 jam. 6 jam. Kalau kebiasaan mandinya Bu, sehari berapa kali? Saya mandi sehari sekali. Sehari 1 kali. Kalau mengganti pakaian dalam? 2 kali sehari. Ya. Kalau bahan pakaian dalam yang Ibu gunakan apa ya Bu? Saya pakai katun. Katun. Untuk penyakit yang sekarang sedang diderita apa Ibu? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah Ibu tidak ada. Kalau penyakit yang pernah diderita keluarga? Autoimun. Autoimun. Ada keturunan bayi kembar Ibu? Oh tidak. Tidak ada. Di rumah dia merokok Ibu? Ada kakek. Oke. Kalau Ibu minum jamu-jamuan? Tidak. Minuman pantang atau makanan pantang gitu? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada perubahan pola makan ya Bu? Apa? Seperti biasa, cuman mungkin porsinya agak tambah. Nah ini kelahiran Ibu ini diinginkan, sudah direncanakan atau tidak diinginkan? Ini diinginkan. Berarti Ibu diterima ya, keluarga diterima Ibu hamil ya? Iya. Kalau ketaatan Ibu dalam beribadah? Alhamdulillah yang wajib dijalani. Kalau bisa yang sunnah dijalani. Ya, Ibu. Ya, mungkin ini karena pola makan Ibu yang kurang serat ya Bu ya, jadi harus didampingi dengan buah-buahan ya Bu setiap hari. Oh, baik. Untuk terus berkebunnya sebaiknya Ibu agak dikurangi ya Bu. Tapi saya penghasilan keluarga dari sini. Oh, mungkin Ibu nanti bisa kerjasama dengan suami ya Bu, bisa diobrolin lagi. Jadi mungkin Ibu kerjanya pagi untuk berkebun, suami nanti siang atau sore seperti itu Bu. Karena sangat dikhawatirkan ya Bu untuk kehamilan di trimester awal ini ya Bu. Takutnya ada keguguran karena janinnya ini masih rawan Bu. Baik. Untuk mengurangi mual muntah Ibu, saya sarankan untuk mencium aromaterapi yang lavender ya Bu. Baik. Ya mungkin segitu aja kalau dari saya ya Bu. Mungkin nanti minggu depan Ibu bisa konsultasikan lagi tentang perkembangan mual muntah Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya kesini mau KB Ibu. Oh baik, sebentar ya Bu. Oke, dengan Ibu siapa? Nama saya Mira Ibu. Oh, Ibu Mira. Usianya berapa tahun Ibu? Usia saya 29 tahun Ibu. 28 tahun ya. Alamat Ibu? Alamat saya Kampung Cijaru, RT 3 RW 3, Desa Bunger Mekar, Kecamatan Sajira Ibu. Oke, Kampung Cijaru. Ibu kesininya kok sendirian aja Ibu? Si bapaknya kemana? Enggak Ibu, suami saya di rumah nungguin si Dede. Oh, jadi Ibu punya bayi di rumah. Kalau boleh saya tahu usianya berapa ya Bu? Iya Ibu, saya punya bayi, itu baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan, masih bayi banget ya Bu. Oh iya Bu, sebelumnya Ibu pakai KB apa ya Bu? Sebelumnya saya pakai KB pil Ibu, tapi malah karena saya sering lupa ya Bu, terus jadi kebablasan deh. Ya, emang kalau KB pil itu ketika kita lupa itu bisa saja menyebabkan kehamilan Ibu, kalau istilahnya kita jadi kebablasan gitu ya kan Bu. Tapi sebelumnya kenapa Ibu nggak pakai KB suntik ya Bu? Karena kan KB suntik ada yang 3 bulan tuh ya Bu, jadi setiap 3 bulan sekali Ibu bisa kontrol ulang atau KB ulang gitu Bu, jadi nggak perlu harus setiap hari minum pil KB. Saya takut jarum suntik Ibu, jadi saya lebih milih KB pil. Ternyata karena saya sering lupa jadi kebablasan deh.
Jadi deh si Dede. Oh, jadi ibu takut jarum. Ya sih Bu, kalau takut emang gak bisa dipaksain ya Bu. Terus semenjak saya pakai KB pil ini, berat badan saya naik banget Ibu. Ya Allah, jadi badan saya jadi gemukan deh. Ya Ibu, jadi karena kan KB pil itu dia KB yang mengandung hormonal gitu ya Bu. Jadi itu bisa saja meningkatkan berat badan kita atau meningkatkan nafsu makan kita Ibu. Oh gitu ya Bu. Terus gimana dong Bu? Saya gak mau pakai KBP lagi deh kayaknya karena sering kelupaan. Terus berat badan saya jadi naik kan. Saya pengen ya langsing aja gitu Bu. Terus kalau KB suntik saya takut disuntik. Gimana dong Bu? Ya Bu, tenang aja, masih banyak kok jalan keluarnya. Ada jalan keluar yang lebih efektif ya Bu. Kalau Ibu kan gak mau KB pil karena takut berat badannya naik dan juga takut lupa lagi kan Bu. Terus kalau suntik Ibu takut, ya kan, takut disuntik. Nah, jadi untuk kondisi seperti Ibu, saya sarankan Ibu menggunakan KB IUD Ibu. Yang mana KB ini tuh sangat populer sekali saat ini Bu. Keberhasilannya juga tinggi. Jadi KB ini tuh bukan pil ataupun disuntik Ibu. Jadi KB ini tuh akan alat kontrasepsinya dimasukkan ke dalam vagina. KB ini tuh cukup lama Ibu, cukup panjang, yaitu sekitar 5 tahun Ibu. Namun mungkin harganya sendiri cukup miring ya Bu, sekitar 500.000. Tapi ini cukup efektif Ibu. Gak apa-apa deh Bu, mahal juga, yang penting saya ngerasa aman, nyaman, dan gak bikin saya gemuk sih Bu intinya. Jadi bagaimana Bu, tertarik dengan KB IUD atau gimana? Ya udah deh Bu, saya mau pakai KB itu aja IUD. Baik, kalau gitu kita tensi dulu ya Bu. Ibu, pemasangan KB-nya udah selesai. Jadi untuk 24 jam ke depan, Ibu jangan dulu berhubungan suami istri ya Bu. Dan kalau ada misal pergeseran, karena itu kan kalau dia tergeser dia akan keluar bersamaan dengan darah haid ya Bu. Ibu bisa datang lagi ke sini untuk konsultasi atau kita cek lagi Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas pencerahannya. Jadi saya nggak perlu takut lagi lupa minum obat dan nggak perlu takut lagi kebablasan kalau gini ya Bu. Makasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, duduk Bu. Sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Nama saya Ibu Aini. Bu Aini. Alamatnya di mana ya rumah Ibu? Di Jalan Kemes 2 Baru. Pekerjaan suami Ibu apa ya? Wira swasta. Ibu kesini ada perlu apa ya Bu? Ini Dok, kaki saya kram. Bengkak gak Bu? Enggak. Oh, nggak bengkak Bu? Iya, enggak bengkak. Penyebabnya apa ya Bu kalau kaki kram? Jadi Bu, sebelumnya Ibu hamil trimester berapa ya Bu? Saya semester 2. Jadi pada Ibu hamil pada umumnya semester 2 dan 3 memang sering kram Bu. Nah, itu penyebabnya kram kurangnya asupan mineral, bahwa kurangnya kalsium, magnesium, dan pola penyebab kram otot. Hal ini tidak hanya terjadinya pada wanita hamil, namun siapa saja yang kekurangan mineral tersebut. Walaupun demikian, riset belum dapat membuktikan bahwa konsumsi suplemen dapat mencegah kaki kram saat hamil. Nah, yang kedua, seiringan dengan membesarkannya rahim dan perut, beberapa otot penekan peredaran darah kaki yang menuju jantung dan saraf di sekitar kaki sehingga mengakibatkan kram pada kaki. Nah, yang ketiga, kaki kram juga dapat terjadi bila kita terlalu
lama berdiri atau secara tidak sadar. Duduk dengan menyilang kakinya kedua telapak tangan pada waktu yang cukup lama. Duduk terlalu lama sambil menyilangkan kaki dapat menyebabkan kaki kram. Saat Bagaimana mengatasi kaki kram? cara mengatasi kram itu, satu, meluruskan kaki perlahan-lahan. Yang kedua, menggores bagian kaki yang kram dengan air hangat atau botol hangat. Yang ketiga, memijit lembut dan melakukan relaksasi dengan melenturkan telapak kaki ke arah dalam dan luar. Yang keempat, berjalan perlahan untuk melancarkan peredaran darah. 5. Seiringilah pengonsumsi pisangan yang mengandung mineral potasium dapat mengurangi gejala kram otot. Apa aja tindakan pencegah kaki kram? 1. Usahakan jalan kaki ringan setiap hari untuk melancarkan peredaran darah kaki. Yang kedua, menghindari terlalu lelah dan tidurlah dengan posisi miring ke kiri yang diyakini dapat melancarkan peredaran darah dari dan ke kaki. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi air putih dan cobalah mandi dengan air hangat sebelum Anda tidur. Nah, yang keempat, hindari memakai sepatu yang berhak tinggi. Salam. Memang sering kram, Bu. Nah, itu penyebabnya kram, kurangnya asupan mineral, bahwa kurangnya kalsium, magnesium, dan pola penyebab kram otot. Hal ini tidak hanya terjadinya pada wanita hamil, namun siapa saja yang kekurangan mineral tersebut. Walaupun demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syagita Dara Septi Purba, mahasiswi tingkat 1 S1 Kebidanan. Kali ini saya akan memperlihatkan contoh dari komunikasi terapeutik. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Andi. Umur berapa dan tinggal di mana, Ibu? Umur 23 tahun, tinggal di Jatijajar. Jadi Ibu ada keluhan apa ini, Ibu, ceritanya? Jadi gini, kan saya sebulan yang lalu tuh baru lahiran nih, Bu. Ya. Terus mau KB, soalnya saya maunya tuh adiknya nanti tuh jaraknya jauh gitu, Bu. Ya. Terus tapi suami saya ini mau cepet-cepet punya anak gitu. Nah kan terus kata tetangga saya sih katanya kalau udah KB itu bakal susah punya anak tuh, Bu Dian. Terus kira-kira bener gak sih? Jadi gini ya, Bu, kalau berdasarkan hasil penelitian itu tentang kesuburan orang yang mengonsumsi pil KB sama orang yang tidak mengonsumsi pil KB itu sebenarnya sama dan gak berbeda, Bu. Pil KB juga gak punya efek jangka panjang yang bisa merusak kesuburan. Jadi kalau misalnya seseorang udah berhenti minum pil KB, seseorang itu bisa balik lagi jadi subur dan dia bisa segera hamil. Biasanya itu masa ovulasi itu dimulai sekitar 4-6 minggu setelah dia berhenti mengonsumsi pil KB. Jadi 3 bulan setelahnya orang itu tuh bisa hamil. Seperti itu. Berarti masih aman ya? Iya, masih aman, Ibu. Terus kalau gitu saya mau deh di KB. Kira-kira yang paling bagus apa nih? Jadi biasanya tuh ada banyak orang tuh ada pakai 2 ini, Bu. Ada yang pil sama yang suntik. Cuma kalau pil itu kan Ibu harus rajin ya minumnya. Udah gitu juga harus di jam yang sama. Jadi kalau misalnya Ibu nanti lupa minum, itu kan percuma ya, Bu. Jadi kalau saya lebih menyarankan yang suntik. Yang suntik ini juga ada yang jangka waktunya 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ibu tinggal 3 bulan sekali atau sebulan sekali datang lagi ke bidan, nanti suntik lagi. Seperti itu, Ibu. Kalau gitu saya ngambil yang 3 bulan aja deh. Ya, baik. Oke. Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Gak usah deh, pokoknya saya ngambil yang 3 bulan ya, Bu. Ya, ayo kalau gitu kita sekarang ke ruang periksa ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Nazira Ulina. Saya dari Stikes RSPAD Gatot Subroto, jurusan S1 Kebidanan.
Di sini saya akan mempraktikkan sebuah video komunikasi terapeutik dengan pasien tipes. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Tengku Nazira Ulina. Saya dari mahasiswi Stikes RSPAD Gatot Subroto, Ibu. Apa benar ini dengan pasien Ibu Ismi? Benar, Ibu. Baik, Ibu. Pada pagi hari ini saya akan merawat Ibu dari pukul 7 pagi hingga jam 12 siang, Ibu. Nah, apabila Ibu ada masalah, Ibu bisa menghubungi saya dan menginformasikannya kepada saya ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, sekarang Ibu apa yang sedang Ibu rasakan? Saat ini saya sedang pusing, Bu. Oh, masih pusing. Nah, Ibu punya gejala tipes. Iya, Ibu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tipes ya, Ibu. Iya. Nah, tipes itu awalnya demam yang awalnya tidak tinggi, tetapi kemudian dia akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Lalu, Ibu akan juga mengalami sakit kepala, lemas, dan tidak enak badan. Terus Ibu juga akan mengalami batuk kering, Ibu. Nah, baik Ibu, tadi itu adalah gejalanya ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan agar Ibu tidak mengalami gejala ini lagi ya, Bu. Ibu harus istirahat yang teratur, lalu Ibu tidak boleh kecapean, terus Ibu jangan banyak pikiran ya, Bu. Lalu Ibu juga seringlah berolahraga dan meminum air putih yang banyak ya untuk kesehatan Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu sudah mengerti, saya pamit dulu ya, Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap semangat ya, Ibu. Permisi ya, Ibu.